surat Ghafir, surat 40 ya, ayat 52-53. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Oke, kami silakan Bapak Saad. Terima kasih Bu Masida. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanhu biyaumiddin. Sallallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Itulah yang kita anukan. Maka rasa bersyukur itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tetaplah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita peroleh. Alhamdulillah pada pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 52 dan 53 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Gesti. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraian ayat itu dan diskusi dengan Pak Hadril. Alhamdulillah kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud. Wa laqad atayna Musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab. Artinya lebih kurang yaitu ketika permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Ghafir 52. Dan sungguh kami telah berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Kemudian ayat itu dijelaskan dalam Al-Ghafir surah Ghafir 54 hudan wa zikra li ulil albab, untuk menjadi petunjuk bagi orang yang berpikiran sehat. Maksudnya kitab yang diwariskan kepada Musa yaitu Taurat itu menjadi petunjuk bagi orang yang berpikiran sehat. Kemudian kita diperintahkan untuk bersabar. Di ayat 55 Ghafir Allah berfirman fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li zambika wasabbih bihamdik rabbika bil asi wal ibkar. Maka bersabarlah kalian karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohon ampunlah untuk dosamu dan bertasbihlah memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi hari. Ghafir 55. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia selalu memperdebatkan ayat-ayat Tuhan di ayat-ayat Allah. Dalam Ghafir 50 ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru fala
fala yarrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada perdebatan, tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Karena itu janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalian orang umat Islam itu sebagai saksi terhadap manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 al-ayat la takuna suhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Maksudnya manusia sebelum kita akan menjadi saksi terhadap mereka, apa yang mereka perbuat. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan sebagainya, kesaksian menyalahkan mereka. Kemudian ayat ini sebenarnya lanjutan dari ayat sebelumnya, surah Al-51 52 al-ayat kita baca itu. Wa yauma yaqumul ashadu yauma la yanfa'uz zalimina ma'siratuhum. Pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat, al-ayat, yaitu hari yang tidak berguna lagi bagi orang zalim permintaan maafnya, al-ayat. Yaitu Al-Ghafir 51 dan 52. Dalam surah Al-A'raf ayat 38 Allah berfirman menjelaskan kepada kita, qala dukhulu fi ummami qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'natan uhtaha hatta iza darakum fiha jami'a qalat uhrahum liulanahum rabbana haula'i adalluna fa atihim azaban di'pam minan nar qala likulli di'pam walakin la ta'lamun. Allah berfirman, karena mereka tadi selalu membuat dosa, Allah masuklah kalian ke dalamnya neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah terlebih dahulu dari kamu. Setiap satu kali umat masuk ke dalam neraka, dia menikmat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksa api yang berlipat ganda kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dalam surah Al-Mursalat ayat 36 Allah berfirman, wala yu'zana lahum baya'tazirun, dan tidak izinkan mereka untuk minta uzur, dan mereka tidak dapat minta uzur, tidak dapat dimaafkan, itu tidak pula bertobat. Itu ayat ini menjelaskan mereka yang telah masuk ke dalam neraka ini tidak ada istilah uzur, tidak ada alasan untuk kembali, tidak ada alasan untuk bertobat. Maka dijelaskan berikutnya, fayauma izil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratahum walahum yusta'tabun. Di situ dikatakan, maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan uzur orang zalim, dan mereka pula tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Jelaskan surah Al-A'raf ayat 25, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul la'natu walahum su'uddar. Dan mereka orang-orang yang melanggar janji Allah yang telah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu membuat kutukan, dan bagi mereka ada tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Demikian apa yang didapat dinukil dari beberapa sumber untuk mentadabbur ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Dan namun demikian, karena kita mengambil dari orang lain juga sumber ini, kalau ada kekeliruan juga
mungkin kami sendiri yang keliru mengambil sumber atau sumber itu yang keliru, kami mohon dimaafkan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekeliruan semuanya kepada yang hadir maupun yang mendengarnya. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.